tidak difilter gitu. Ya udah ngalir aja di sosmed itu. Jadi semoga adik-adik tuh bisa ya melakukan filter. Kalian bisa melakukan seperti makan makanan sehat. Makan makanan sehat itu juga bisa meningkatkan saraf kita. Paham adik-adik? Terus yang ketiga, kelola informasi-informasi yang kita terima dari internet. Itu karena kenapa ya? Banyak sekali sekarang postingan-postingan negatif yang tidak difilter gitu. Ya udah ngalir aja di sosmed itu. Jadi semoga adik-adik tuh bisa ya melakukan filter informasi-informasi itu kalian saring mana yang penting, mana yang enggak, mana yang negatif, mana yang positif bagi diri kalian. Makasih. Buat adik-adik yang masih belum paham sama materi yang kakak jelasin tadi, boleh kok tanya sekarang. Ada yang ingin bertanya? Oh, angkat tangan. Nanti kalau yang bertanya dapat bingkisan. Iya. Yang lainnya dapat jajanan. Ayo. Ayo, ada yang mau tanya? Seputar self-love. Mungkin ada yang mau curhat. Seputar temannya, atau cintaan. Bisa kita kasih solusi. Nah, iya. Ini kan kakak bilang tadi self defense ya, kak, mencintai diri sendiri. Nah, saya mau nanya kak, gimana kalau self love ini malah menghambat kita kak? Kayak contohnya kita kan overweight, gendut, ya kan, kasar-kasarnya. Malah kita tuh dengan alasan self love, kita mencintai diri sendiri, malah olahraga kak. Gimana itu kak? Sebenarnya kakak jawab ya. Sebenarnya malas olahraga itu karena diri kita sendiri. Ternyata teman-teman, kita itu jika ingin melakukan sesuatu harus mempunyai motivasi. Kenapa kita melakukan hal itu dan kenapa? Apa manfaatnya pada kita? Ternyata seperti itu. Jadi self love itu mencintai diri sendiri, menjadi diri sendiri ini dalam hal yang positif, bukan hal yang negatif. Memang menjadi diri sendiri ini perlu informasi-informasi dari luar. Bukan berarti kita, oh ya udah aku kayak gini aja. Oh ya udah aku dijauhin temen ya udah, ini aku self love. Yang nggak gitu juga sebenarnya. Jadi malas olahraganya itu karena tujuannya itu mungkin yang tidak Perkenalkan, nama saya Franky Gifty. Bagaimana cara menanggapi kawan yang dibully kak, sementara yang membuli kawan sendiri? Franky udah merasa kesal nih. Kalau misalnya kayak gitu, Franky mau nggak jadi pembulinya? Misalnya. Nah, ini jadikan pelajaran Franky ataupun teman-teman yang lain. Kalau misalnya melihat temennya yang dibully, jadikan pelajaran kayak, oh ya kalau misalnya dibully itu baik ya gitu kan. Dan masa sih aku jadi pembuli lagi gitu. Nah, kalian tahu nggak sih teman kakak ada dia dulu pembuli. Awalnya pembuli dan akhirnya dia sekarang yang dibully. Kalian mau kayak gitu nggak? Perasaan kakak Franky kayak lebih menjauhi atau lebih memilih teman yang baik dan menghindari orang-orang kayak gitu. Kan udah kakak bilang tadi kan, memilih lingkungan yang baik itu kayak menjauhi orang-orang yang toksik. Dan orang yang melakukan pembulian itu termasuk orang yang toksik. Paham? Bisa buat sakit hati gitu. Iya.
Iya saya tadi ciri-ciri orang yang misalnya Doros saya itu kemana? Orangnya jadi sensitif gitu ya. Iya. Misalnya kayak ada teman yang ngomong kayak gini langsung sakit hati gitu. Iya. Nah sebelumnya biasanya orang yang kayak gitu sih punya trauma sendiri sih. Karena kalau misalnya nih kan dia ini gendut dan dulu tuh sering dibully sama temannya, dan di saat dia udah, walaupun dia udah ramping, udah bagus badannya, dan di saat dia ada orang ngomongin lagi dia gitu kan, otomatis sakit hati lagi karena dia keinget masalah yang lalu. Dan itu termasuk gangguan sosial sih, atau social disorder. Cara ngatasinnya gimana tuh? Kalau ngatasinnya nggak bisa sebenarnya. Harus kita gimana? Dari diri kita sendiri. Gimana kita menghadapi masalah itu? Gimana? Apakah kita sebenarnya menghadapi masalah itu kita bisa ambil dua cara ya, atau kita positif, negatif. Kalau kita masukkan aja informasi secara negatif ke diri kita, ya otomatis kita jadi marah, sensi, karena kita kan nggak suka. Kalau kita ambil positifnya aja, oh ya udah memang, atau kita terima, oh ya udah memang kita dulu, memang saya dulu emang gemuk gitu. Apa-apa. Jadi tergantung bagaimana kita merespon masalah tersebut. Bisa diganti? Bisa. Kurang nggak Pak? Tanya aja. Iya, kalau belum paham tanya aja. Kalau kurang pas jawabannya. Hamil sampai dari mulai kita hamil sampai nanti kita menjelang kematian. Yang kedua ada jurusan PIO. PIO ini psikologi industri organisasi. Yang dimana jika kalian mengambil jurusan ini, kalian bisa bekerja di ranahnya HRD. Ada nggak HRD? Pernah dengar HRD? HRD itu orang yang nanti menerima lamaran, orang yang akan restoran karyawan. Terus psikologi ada pendidikan ternyata. Yang ketiga dia ada psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan anaknya mana? Bisa jadi guru BK, bisa jadi guru, bisa segalanya. Pokoknya tentang pendidikan, psikologi pendidikan bisa. Terus yang keempat klinis, lebih mendalam mempelajari seluk-beluk kepribadian manusia itu, bagaimana sifatnya, apa yang mempengaruhi dia menjadi hari ini, kenapa perilakunya begitu. Klinis ini bisa gimana ya? Kalau kita mau ambil klinis teman-teman, kita harus melanjutkan sekolah kita. Sekolah bisa sekolah magister profesi S2 atau ya profesi dulu baru magister dulu. Karena ada undang-undang baru. Sebenarnya psikologi ini udah 11-12 lah sama anak kedokteran. Sebelumnya itu biasa ada psikologi S1, S2, ini udah kayak kedokteran. Kayak di sana kalau kita S1, kita ini belum jadi apa-apa sebenarnya. Harus ambil lagi profesi. Di mana profesi ini nantinya gelar di belakang kita akan SPSI psikolog. Nah, di sini kita sudah menjadi seorang psikolog, tapi mesti psikolog umum. Tadi semalam kan juga akan sempat mengikuti seminar ini ya, tentang gimana sih peraturan undang-undang yang baru. Nah, terus belum sampai di situ teman-teman, ternyata ada subspesialis. Nah, ini masih menjadi isu-isu di isu-isu untuk kedepannya gitu. Yang gimana untuk jurusan psikologi lah. Ini kita masih S1 ya. Terus yang ketiga spesialis ini pun masih menjadi isu-isu. Terus yang kedua, kalian bisa ambil S2. Ternyata panjang sekali jurusan psikologi ini kalau kita ingin mendalaminya. Tapi kalau adik-adik ingin berprofesi, sudah sih, mantap.
Mantap kedokteran. Hebat ya. Hebat kan bisa ngomongin. Di sini kan aku nanya nih, buat adik-adik di sini ada nggak yang mau masuk tentara atau polisi? Ada nggak? Ya. Ada nggak? Cuma mau tangan yang ada. Kenapa ada nih ada? Mana yang ada nih? Yang lain nggak ada atau polwan kawan? Ada ya? Alasan ada yang mau masuk? Nah, di saat adik memilih itu, pastikan mau tesnya itu kan ada tes psikotes kan? Nah, itu kita harus mengerti juga tentang psikologi. Ada tes yang namanya Tes udah bau tes gambar terus praktek. Nah, ada beberapa tes itu kayak tes bawung, praktek, terus ada traveling, itu kayak contohnya menggambar pohon, tapi pohonnya itu sesuai dengan imajinasi kalian. Nah, yang perlu kakak ingatkan, di setiap tes itu tidak ada yang salah. Setiap tes psikologi yang ada di psikologi itu tidak ada yang salah. Karena setiap tes psikologi itu mengartikan tentang intelijensi sama kepribadian. Jadi nggak ada yang salah. Cuman itu menentukan gimana intelijensi kalian, terus gimana kepribadian kalian. Siapa? Tangan dulu, bro. Jangan angkat tangannya dulu. Bar. Perhatiannya sebentar, boleh? Demikianlah sosialisasi kami tentang self love dan mental health. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik, dan semoga bacaan-bacaan yang ada di jajaran dapat kalian baca, kalian afirmasi ke diri kalian, atau kalian informasikan ke diri kalian bahwa kita itu berharga. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
kimia dengan liburan kita, 12 IOP biologi, agama dengan Ibu Emma, Ibu Dina dan Ibu Emma yang bernama Islam langsung ke utara. 12 Prakoba PJOK dengan Pak Edi, 11 biologi 1 biologi dengan Ibu Umi, 11 biologi 2 kimia dengan Ibu Roma, 11 biologi 1 fisika dengan Pak MB, 11 biologi 2 Bentar. Aku juga sendiri dong. Siapa nih? Medina. Tenang ya Dek ya. Oh, aku nggak tahu. Ini belajar Bukan tempat sini. Rambut